Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Mengapa KPM disuruh memfoto bukti transaksi ketika menarik bantuan PKH yang telah cair, baik itu ketika ditarik di mesin ATM maupun di agen? Nah, lalu foto tersebut harus dikirimkan kepada pendampingnya. Kira-kira apa sih tujuannya? Apakah Anda melakukan juga? Oke, saya akan menjelaskan beberapa informasi detail terkait hal tersebut, tetapi Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham ya. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu aktif di kolom komentar, menonton video dari channel Inspirasi Oktara hingga selesai, dan juga bagi Anda yang senantiasa membagikan video-video menarik dari channel Inspirasi Oktara kepada teman, kerabat, maupun sahabat. Saya ucapkan terima kasih, karena tentu bentuk support dari Anda adalah energi bagi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam membangun channel Inspirasi Oktara tentunya. Oke, langsung saja ya, tidak perlu berlama-lama lagi terkait dengan permintaan foto bukti penarikan atau struk yang dilakukan oleh KPM ketika menarik bantuan PKH-nya yang telah cair ya, baik itu ketika Anda tarik di ATM maupun di agen. Lalu foto tersebut ini dikirimkan kepada pendamping sosial yang mendampingi Anda. Kira-kira untuk apa sih? Nah, hal tersebut di kesempatan video kali ini saya membahas hal ini untuk menjawab ya salah satu pertanyaan dari KPM di grup penerima bantuan sosial. Ada yang bertanya seperti itu. Ya, pertanyaannya, apakah di tempat Bunda, di tempat Anda ini diminta juga foto struk, foto uangnya, lalu KKS-nya, dan juga diminta oleh pendamping foto tersebut. Kira-kira untuk apa? Nah, rata-rata memang menjawab ya, dikirimkan ya bukti struk, fotonya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ketika pencairan bantuan sosial dilakukan, KPM ini lebih condong untuk terburu-buru memberitahukan kepada teman-temannya di media sosial. Ketika menarik bantuan, sudah lihat saldonya, lalu difoto ATM-nya ya, gambar, bahkan gambar di ATM jumlah saldonya ini difoto dan langsung di-share ke media sosial. Nah, gunanya apa sih ketika di-share ke media sosial? Gunanya memang untuk memberitahu kepada yang lainnya bahwa bantuan PKH ini sudah masuk, sehingga yang lain ini terburu-buru biasanya langsung juga pergi ke ATM untuk mengecek apakah bantuannya juga sama sudah masuk atau tidak. Tetapi yang paling penting adalah bukti struk dan yang lain sebagainya ini dikirimkan ke pendamping ini memiliki tujuan. Jika Anda upload di media sosial, Anda memiliki tujuan untuk share kepada teman-teman atau yang lain di media sosial yang tentunya ini adalah teman media sosial agar Anda memberitahu bahwa bantuannya sudah cair, maka di pendamping ini urusannya beda ya. Pertama, memang untuk KKS harus dipegang oleh KPM-nya sendiri-sendiri. Pendamping sosial tidak boleh memegang KKS dari KPM. Sehingga ketika ada pencairan, ini tentu yang paling tahu biasanya ini lebih dulu adalah KPM. Karena seperti kita ambil contoh di tahap penyaluran pertama ini di tahun 2023, rata-rata memang KPM terlebih dahulu yang tahu karena SP2D ini datangnya terlambat. Apalagi SK untuk penghitungan masih belum kami terima ya, khususnya di wilayah dampingan saya ini belum kami terima dan belum ada rekan-rekan pendamping yang share untuk jumlah bantuan yang diterima di tahap pertama. Ya, rata-rata yang beredar adalah penghitungan untuk tahun yang lalu, baik itu tahap pertama, tahap kedua, hingga tahap keempat yang dasarnya menggunakan tahap kedua tahun 2022. Tapi untuk aturan yang terbaru ini belum keluar dan juga hitung-hitungannya seperti apa karena memang banyak ketidaksesuaian ya yang terjadi di lapangan. Nah, ketika Anda diminta foto struk ya, bukti penarikan, lalu juga ya foto-foto pelengkap lainnya, biasanya KPM memegang uang dan lain sebagainya. Ini digunakan oleh pendamping yang pertama alasannya yaitu untuk kebutuhan rekonsiliasi. Ya, untuk kebutuhan rekonsiliasi. Mengapa rekonsiliasi ini perlu Anda ketahui bahwa artinya rekonsiliasi ini adalah pencocokan data ya antara data yang ada baik itu di SP2D maupun yang digunakan oleh bank dengan data SP2D yang diterima oleh pendamping. Jadi pendamping sosial nantinya ini akan mencocokkan. Misalkan saya memiliki jumlah KPM dampingan 100 orang. Nah, dari 100 orang ini siapa saja yang sudah setor bukti transaksi sehingga saya harus mengetahui siapa saja yang gagal transaksi dan siapa saja yang sudah berhasil untuk transaksi. Misalkan Ibu A. Ibu A ini sudah memfoto bukti penarikan ya, di situ tertera jumlah penarikannya dan lain sebagainya, maka saya
harus mencentang ya nama-nama yang ada di daftar saya bahwa Ibu A ini sudah transaksi. Seperti itu. Mengapa? Karena meskipun, misalkan penyaluran bantuan sosial itu disalurkan oleh bank ya melalui KKS, bank juga akan melakukan rekonsiliasi ya kepada Kementerian Sosial. Dan juga tentunya jika dilaksanakan melalui PT Pos Indonesia, PT Pos juga melakukan rekonsiliasi atau pencocokan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Nantinya hasil rekonsiliasi tersebut akan digunakan oleh Kementerian Sosial untuk mengecek nama-nama KPM yang belum transaksi di periode tersebut. Dan ketika ada KPM yang tidak transaksi atau belum transaksi, maka Kementerian Sosial akan meng-share atau mengirimkan data tersebut kepada pendamping sosial untuk melakukan tindak lanjut. Nah, dari data hasil rekonsiliasi yang diberikan oleh Kementerian Sosial ya, yang berasal dari sumber baik itu PT Pos maupun Himbara, maka pendamping juga di sini memiliki data ya dari hasil cek lapangan. Nah, dari KPM misalkan Ibu A ini ditetapkan belum transaksi oleh Kementerian Sosial. Dan kita mengetahui bahwa di data yang saya dampingi, misalkan Ibu A ini ternyata sudah kirim foto kok bukti penarikannya, maka secara otomatis saya langsung merekon bahwa Ibu A ini ternyata sudah transaksi, meskipun di Kementerian Sosial tidak jawabannya belum transaksi. Nah, tujuan rekonsiliasi itu seperti itu. Jadi kita benar-benar membutuhkan sekali bukti foto struk dari KPM untuk keperluan rekonsiliasi. Jika ada perbedaan data, otomatis ini akan mempengaruhi proses untuk penyaluran ya, penyaluran di tahap selanjutnya seperti itu. Nah, rekonsiliasi ini begitu penting ya karena memang ini adalah acuan ya Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan yang dilakukan itu berjalan dengan lancar dan bisa dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat. Ya, biasanya ketika penyaluran ini dilakukan secara manual, misalkan melalui PT Pos, ya namanya manusia ya biasanya juga ada lengahnya, ada khilafnya. Mungkin ketika, pengecekan absensi, PT Pos ini mungkin petugasnya hanya foto saja, mungkin lupa mencentang nama. Bisa saja seperti itu terjadi, sehingga ada perbedaan rekon antara data yang di-pos dengan data yang kami pegang. Atau juga, data yang ada di perbankan biasanya ini ketika sudah dilaporkan ke pusat, pusat menangkapnya masih data yang dilaporkan pertama, sehingga updating data ini biasanya terlambat sampainya di pusat, sehingga kita yang harus mengkoreksi ulang. Itu ya untuk kebutuhan rekonsiliasi. Lalu yang selanjutnya, yang paling penting, yang kedua adalah tujuan dari dikirimkannya bukti transaksi, bukti struk penarikan kepada pendamping sosial. Ini untuk mengetahui ya, apakah KPM yang kita dampingi ini sudah sesuai jumlah bantuannya atau tidak. Ya, kita akan mencocokkan dengan SP2D, lalu juga mencocokkan dengan bukti penarikannya. Jika klop, berarti ya alhamdulillah klop. Dan tentunya tindak lanjutnya adalah kita akan mengkoreksi ya, apakah ini sudah sesuai dengan KPM, komponen KPM yang dimiliki. Ya, di setiap pertemuan kelompok ketika setelah pencairan kita akan melakukan rekonsiliasi dengan KPM. Betul tidak jumlah bantuannya ini sudah sesuai dengan komponen yang dimiliki dalam satu KK? Misalkan, memiliki anak SMP, apakah sudah sesuai 375 atau bahkan yang cair hanya 225 dan seterusnya. Ya, termasuk juga ada KPM yang komponennya ini sudah meninggal misalkan lansia, tetapi masih cair bantuannya Rp600.000. Maka bukti penarikan ini bisa juga menjadi salah satu dasar kita untuk menentukan jumlah bantuan ini bisa sesuai di periode selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Nah, tentu setiap penyaluran banyak sekali ibu-ibu yang biasanya bertanya apalagi yang bantuannya kurang. Ya kurang, mengapa kok tidak sesuai? Ya kita tidak sesuai dari mana, ya akan tanya ya meskipun kita punya SP2D-nya, tapi juga kita butuh pencocokan dengan adanya bukti transaksi tersebut. Lalu, yang ketiga tentunya biasanya pusat ini membutuhkan bukti penarikan dari, pendampingnya. Jadi ibu-ibu ini biasanya diminta untuk foto di depan mesin ATM atau di depan agen untuk memegang KKS-nya, memegang jumlah uangnya, ya menunjukkan bahwa mereka-mereka sudah menarik. Ini sebagai bentuk, kebutuhan sampel atau foto laporan dari pusat bahwa penyaluran PKH ini sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya. Ya. Itu. Nah, adalah, di kesempatan kali ini itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan manfaat atau tujuan dari dimintanya foto bukti transaksi dari KPM oleh pendamping sosial. Jadi jangan sampai salah menafsirkan dan yang lain sebagainya karena
Pendamping juga butuh KPM untuk melaporkan dan tentu KPM juga butuh pendamping untuk melaporkan juga ya dari hasil progresnya kepada pusat seperti itu. Semoga bermanfaat, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.